Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial gimana caranya membuat tabel angsuran pinjaman di Excel menggunakan fungsi PPMT dan fungsi IPMT. Jadi kurang lebihnya nanti hasil dari tabel angsurannya akan seperti ini, guys. Jadi nanti ada plafon, ini adalah jumlah pinjaman, kita misalkan 10 juta. Kemudian ada tenor untuk periodenya 12 bulan atau 12 kali angsuran. Kemudian rate atau bunga per bulan 0,83, ini per tahunnya jadi 10%. Untuk fungsi PMT ini sudah tersedia di Excel. Jadi kita tinggal memasukkan aja fungsi PPMT, rumusnya rate, kemudian bulan keberapa atau angsuran keberapa, kemudian tenornya sama plafonnya. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Menggunakan fungsi PPMT ini akan membuat angsuran pokok pinjaman itu naik dan bunga turun. Bunga turun ini berdasarkan atas saldo pinjaman, bukan bunga flat ya. Seperti yang kita ketahui, di perbankan atau di koperasi atau di operasi simpan pinjam itu ada beberapa metode perhitungan, yakni ada angsuran dengan pokok angsuran naik, bunga turun seperti ini. Kemudian ada juga yang pokok tetap, bunga tetap, ini flat. Dan ada juga pokok tetap, bunga turun. Jadi memang kalau kita meminjam itu kita harus tahu gunakan metode apa perhitungannya, karena itu akan mempengaruhi jumlah bunga yang harus kita bayarkan. Misalkan seperti ini, kita menggunakan metode yang pertama, angsuran pokoknya naik, bunganya turun. Bunga yang dihasilkan dengan pinjaman 10 juta dan bunga per tahunnya 10% itu 549 ribuan. Kemudian kalau kita menggunakan yang pokok tetap, bunga tetapnya akan jadi 1 juta. Jadi 2 kali lebih mahal. Sedangkan untuk pokok tetap dan bunga turun itu sama dengan yang pertama. Bunganya, tapi sebagai konsumen sebaiknya kita harus mengetahui sistem perhitungannya itu seperti apa. Nah, langsung saja kita akan membuat tabel angsuran pinjaman seperti yang ada di sini. Plafon pinjaman sebesar 10 juta. Ya, benar. Kemudian tenor atau jangka waktunya kita akan bayarkan 12 kali atau 12 bulan. Kemudian kita akan membayar dengan bunga 10% per tahun. Jadi kita akan bagi 12 supaya ketemu bunga per bulannya, yaitu 0,83%. Setelah itu nomor ini berfungsi sebagai jumlah bulan ya, bulan ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-12. Sampai 12 nomor kita akan turunkan dulu. Sini angsuran. Angsuran terbagi jadi 2, yaitu pokok dan bunga. Pokok yang harus dibayarkan dan bunga yang harus dibayarkan. Setelah itu jumlah
jumlah pembayaran, jumlah bayar tiap bulan. Jumlah bayar tiap bulan ini penjumlahan dari pokok ditambah bunga atau sum ya. Nah, kemudian di sini saldo pinjaman. Jadi setiap bulan saldo pinjaman akan selalu turun, berkurang. Kita akan bikin 0 di sini sebagai transaksi pertama adalah saldo pinjamannya masih sama dengan plafon. Jadi belum berkurang. Nah, tabelnya kira-kira seperti ini, bisa dimodifikasi sesuai dengan kemauan ya. Nah, lalu kita akan menerapkan fungsi PPMT dan IPMT. Untuk fungsi PPMT, kita akan menggunakannya di pokok angsuran. PPMT dalam kurung rate, koma, per ini adalah periode, n per plafon. Nah, di sini kita akan menghasilkan nilai yang minus. Jadi kita akan berikan tanda minus di sini supaya jadi plus. Di sini masih dolar, kita akan ganti dulu ke format Indonesia. Simbol Indonesia adalah rupiah. Rp. Nah, ini. Kemudian kita akan kunci dulu rumusnya dengan, kalau di laptop menggunakan Fn F4 dengan memasukkan simbol dolar, kemudian C3-nya C2-nya hanya yang di sini, yang di bagian ini yang tidak diberikan karena akan diturunkan. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan sum, apakah jumlahnya sama dengan plafon. Nah, jadi sama jumlahnya. Kita akan, nah kemudian
fungsi nah untuk saldo pinjaman ini kan akan mengurangi. Jadi setiap kali kita membayar setiap bulan, maka saldo pinjaman akan berkurang. Saldo dikurangi pokok. Ingat ya, pokok yang dikurangkan, bukan dikurangi jumlah pembayaran. Nah, jadinya di sininya 0. Nah, bagaimana dengan bunga? Kita akan menghitung bunga dengan rumus IPMT. Rumus fungsinya IPMT. Hampir sama dengan yang tadi. Rate and per, rate per and per, kemudian plafon. Kita bikin tanda minus supaya jadi plus, kemudian kita ubah format lagi jadi rupiah. Kemudian kita akan kunci lagi FNF4, FNF4, FNF4. Nah, hasilnya sama kan? Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi jika Anda mengajukan pinjaman, cobalah Anda menggunakan cara seperti ini untuk mengetahui apakah pokok dan bunganya sama atau beda. Kalau seandainya nanti beda, itu Anda kan bisa tahu bedanya di mana, jumlahnya berapa, seperti itu. Jadi sebagai konsumen atau sebagai peminjam, kita harus bisa juga menghitung ya guys. Jangan sampai kita dibodohi. Walaupun dalam sistem memang sudah pasti benar sih sistemnya. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Kita membahas tabel angsuran pinjaman dengan fungsi PPMT dan IPMT, di mana pokoknya naik, pokok angsurannya naik, bunga pinjamannya turun. Di video selanjutnya kita akan membuat angsuran dengan pokok tetap dan bunga tetap. Dilanjutkan dengan angsuran pokok tetap, bunga turun. Thank you guys. Dadah.